Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang limit bilangan E ya. E itu adalah bilangan Euler. Di sini ada dua bentuk limit di bilangan E ini. Saya sering kasih nama ini adalah bentuk yang pertama dan ini adalah bentuk yang kedua ya. Oke. Untuk bentuk yang pertama, limit X mendekati tak hingga 1 tambah seper X pangkat X sama dengan E. Ya, di sini X mendekati tak hingga, jadi 1 tambah seper tak hingga, 1 tambah mendekati 0, karena 1 bagi X mendekati tak hingga ini adalah mendekati 0, pangkat dengan X mendekati tak hingga. Jadi bentuk pertama limit X mendekati tak hingga untuk 1 tambah seper X pangkat X, ini sama dengan E. Misal kita ambil X sama dengan X mendekati tak hingga, misal kita ambil X sama dengan 100, kalau kita input ke nilainya, 1 tambah 100 pangkat 100, nilainya adalah sama dengan 2,70481. Jika kita ambil X makin besar, misalnya kita ambil X-nya 10.000, kita input ke persamaan ini, seper 10.000, pangkatkan dengan 10.000, hasilnya semakin mendekati sebuah bilangan 2,71814. Jika kita X-nya kita makin besar, misalnya X kita buat 1.000.000, kita input 1 tambah seper 1.000.000, pangkat dengan makin besar 1.000.000 juga, dia akan semakin mendekati hasilnya 2,718. 28, belakang masih ada berapa desimal lagi. Semakin besar X, maka nilainya akan mendekati sebuah bilangan yang kita sebut sebagai bilangan Euler, bilangan E ya. Jadi bentuk pertama dan bentuk kedua untuk S mendekati 0, hasilnya akan sama ya. Jadi dari sini asalnya kenapa limit X mendekati tak hingga untuk 1 tambah seper X maka X sama dengan E, dan limit X mendekati 0, bukan X sama dengan 0 ya, X mendekati 0, 1 tambah X pangkat seper X sama dengan E. Oke, dari sini rumus limit untuk bilangan E saya hapus dulu. Kita coba bahas variasi soal yang ada. Saya hapus dulu. Kita coba mulai bahas beberapa soal latihan. Di sini ada saya siapin 10 soal. Ada 10 soal di sini dan terdiri dari berbagai macam variasi. Oke, kita mulai bahas dari soal nomor 1. Untuk soal nomor 1. Limit X mendekati 0, 1 tambah 6X pangkat seper 2X ya, untuk S mendekati 0. Oke. Saya input nilainya, limit X mendekati 0, 1 tambah 6X, berarti ini adalah bentuk limit yang kedua. 1 tambah mendekati 0 ya, 1 tambah mendekati 0. Di sini pangkatnya harus sama, di sini X, di sini juga harus seper X. Jadi saya buat di sini adalah pangkat seper 6X. Untuk menghilangkan seper 6X ini saya kalikan dengan 6X, jadi sebenarnya sama saja dengan pangkat. Tidak mengubah nilai, dan kemudian saya input nilai dari soalnya seper 2X. Oke, tujuan saya menggunakan pangkat seper 6X ini adalah supaya kita dapat bentuk bilangan Euler di sini seperti bentuk yang kedua. Jadi hasilnya adalah E pangkat 6X kali seper 2X, ya, kita coret X-nya, hasilnya adalah E pangkat 3. Jadi untuk soal nomor 1, jawabannya adalah sama dengan E pangkat 3. Oke, kita lihat ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Limit X mendekati tak hingga 1 tambah seper 2X pangkat dengan 5X.
Ini adalah limit, ini adalah bentuk yang pertama, S mendekati tak hingga. Kalau kita input S mendekati tak hingga, dia akan 1 tambah mendekati 0, pangkat tak hingga ya. Ini adalah bentuk yang pertama. Jadi limit X mendekati tak hingga 1 tambah 1/2X sesuai dengan bentuk yang pertama, pangkatkan dengan di sini X, di sini juga harus X. Jadi saya tambahkan di sini dengan 2X. Kemudian saya kalikan dengan 1/2X, sama saja saya pangkat dengan 1. Dan kemudian 5X dari soal, saya tulis di sini, pangkat dengan 5X. Jadi, ini bentuk dari ini, itu adalah hasilnya bilangan Euler. E, bentuk yang pertama, pangkat 5X per 2X adalah pangkat 5/2. Jadi, nomor 2 jawabannya ini adalah E, pangkat 5/2. Kemudian kita lihat untuk soal berikutnya, soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, limit X mendekati 0, X mendekati 0, ini bentuk yang kedua, 1 kurang 4X pangkat 3/8X. Sama dengan, ini adalah bentuk yang kedua, limit X mendekati 0, 1 tambah dalam kurung minus 4X, ini tidak mengubah nilai, pangkatkan dengan -negatif 4X. Untuk menghilangkan -negatif 4X, saya kalikan lagi dengan minus 4X, kemudian kali dengan soalnya 3/8X, tetap saya tulis 3/8X. Jadi apa yang kita tulis di sini tidak mengubah bentuk soalnya, karena 1/4X kali min 4X, itu juga sama dengan 1. Jadi nilainya adalah sama dengan, ini adalah bentuk yang kedua, menghasilkan E, bilangan Euler, E pangkat dengan min 4 kali 3, min 12, min 12/8X yang kita coret, hasilnya adalah E pangkat min 12/8, atau E pangkat, saya bagi dengan 4 semuanya, min 3/2 ya. Jadi nomor 3 jawabannya ini adalah E pangkat minus 3/2. Oke. Sekarang kita lihat contoh soal yang nomor 4. Kita hapus dulu untuk pembahasan 1, 2, 3. Oke. Saya hapus dulu nomor 1, 2, 3, kita kerjakan di sebelahnya untuk soal nomor berikutnya. Oke. Sekarang kita ke soal nomor 4. Nomor 4, limit X mendekati infinite 1 kurang 1/3X pangkat dengan 12X pangkat 4 tambah 13X kuadrat tambah 14. Kita bagi dengan 2X kurang 1 pangkat 3. Oke, ini X mendekati tak hingga, ini adalah bentuk limit yang pertama, limit X mendekati tak hingga. Jadi saya tulis limit X mendekati tak hingga 1 tambah -3X pangkat dengan negatif 3X. Untuk menghilangkan negatif 3X yang tidak ada di soal, saya kali dengan -negatif 3X. Ini sama saja saling meniadakan. Kemudian pangkat yang dari soal saya tulis ulang kembali, 12X pangkat 4 tambah 13X kuadrat tambah 14 dibagi 2X kurang 1 pangkat 3, ini bisa saya jabarkan. Nanti kita jabarkan 2X kurang 1 pangkat 3. Sama dengan, oke, bentuk ini, ya, ini adalah bentuk bilangan Euler, bentuk yang pertama. Jadi E pangkat, terlalu kecil, saya bisa sedikit ke bawah. Ini adalah E pangkat
12x pangkat 4, karena x mendekati tak hingga, ini sama saja dengan E pangkat limit x mendekati tak hingga 12x pangkat 4 tambah 13x kuadrat tambah 14 dibagi dengan 2x kurang 1 pangkat 3, ini adalah 8x pangkat 3. Ya, di depan tadi sudah ada min 3x juga. Min 3x masih dari bawah di sini kali dengan 8x pangkat 3. Penjabaran berikutnya ini sudah tidak penting karena ini ada limit x mendekati tak hingga, nanti akan kita bagi dengan pangkat tertinggi untuk pembilang, akan kita bagi dengan pangkat tertinggi dari semuanya. Di soal kita sudah lihat pangkat tertingginya adalah x pangkat 4 ya. Jadi sama dengan E pangkat limit x mendekati tak hingga 12x pangkat 4 tambah 13x kuadrat tambah 14 dibagi dengan min 3x kali 8 minus 24x pangkat 4 min 3x kali yang ke dalam, ini sudah tidak berpengaruh lagi karena x-nya pangkatnya sudah pasti lebih kecil. Nah, untuk limit x mendekati tak hingga dari sebuah bertahan kita bagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi adalah pangkat 4, maka kita bagi dengan pangkat tertinggi x pangkat 4, jadi kita dapat hasilnya adalah E limit x mendekati tak hingga, E pangkat limit x mendekati tak hingga, bagi dengan x pangkat 4, 12, bagi dengan x pangkat 4, ini nilainya semuanya 0, dibagi dengan x pangkat 4 juga, minus 24, yang lainnya 0 semua, karena x-nya lebih kecil ya. Jadi dari sini kita dapat hasilnya E sama 12 pangkat min 24, E pangkat min setengah, atau seper akar E. Jadi soal nomor 4 ini kita dapat jawabannya seper akar dari E. Oke, kita ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Soal nomor 5. Limit x mendekati tak hingga akar dari 1 tambah seper 6x pangkat dengan 3x. Nah, untuk mengubah menjadi bentuk di sini adalah limit x mendekati tak hingga. Ini adalah bentuk pertama. Jadi limit x mendekati tak hingga, akar ini bisa saya ubah jadi pangkat setengah. 1 tambah seper 6x pangkat setengah pangkat lagi dengan 3x. Jadi hasilnya adalah limit x mendekati tak hingga 1 tambah seper 6x setengah kali 3x ini adalah 3x per 2 pangkatnya. Kemudian untuk mengubah menjadi bentuk limit yang pertama, saya pangkatkan dengan 6x supaya saya dapat bilangan limit yang bentuk pertama tadi. Untuk menghilangkan 6x yang di sini saya kali seper 6x. Jadi di sini saya dapat ini adalah bentuk E pangkat 3x per 12x, ya. Di 6x kali 2, 12x. Ini adalah 3x per 12x atau 3 per 12 atau seper 4. Jadi nomor 5 saya dapat jawabannya E pangkat seper 4. Oke, kita ke soal berikutnya, soal nomor 6. Nah, ini bentuknya agak berbeda. Oke, saya hapus dulu. Kita ke soal nomor 6. Nomor 6, limit x mendekati tak hingga dalam kurung x kuadrat tambah 2x tambah 3 dibagi x kuadrat minus 2x minus 3 dipangkat dengan 2x minus 3.
sini limit X mendekati tak hingga. Ini adalah bentuk limit yang pertama. Hanya kita harus ubah angka pertamanya ini menjadi 1 tambah ya. Jadi kita lihat bentarannya limit X mendekati tak hingga, kita manipulasi pecahan ini, fungsi pecahan, supaya bisa timbul angka 1 di depannya. Ya, supaya bisa timbul angka 1 di depannya, di sini penyebutnya X kuadrat min 2X min 3. Supaya bisa muncul angka 1 di depannya, di atas ini harus ada X kuadrat minus 2X minus 3 juga, supaya bisa muncul 1 nanti. Kemudian kita lihat, untuk tidak mengubah bentuk pembilang di atas ini X kuadrat tambah 2X, di sini X kuadrat min 2X, supaya nilainya jadi tambah 2X, di sini saya buat tambah 4X. Jadi min 2X tambah 4X, hasilnya 2X, tidak mengubah nilai. Di sini ada tambah 3, di sini saya ada kurang 3, jadi supaya jadi tambah 3, saya tambahkan 6. Jadi negatif 3 tambah 6, hasilnya adalah positif 3. Ya. Kemudian saya pangkatkan dengan 2X min 3. Nah, bentuk pembilang di atas ini, nilainya tidak berubah, atau sama dengan nilai soal yang aslinya, ya. X kuadrat tambah 2X tambah 3. Jadi, limit X mendekati hingga, saya pisahkan penyebutnya. Yang pertama, bentuk yang pertama ini adalah 1 tambah 4X tambah 6 dibagi X kuadrat minus 2X minus 3. Pangkatkan dengan 2X minus 3. Ya. Dan sudah muncul 1 tambah 1. Ya. Limit X mendekati infinite. Di sini sudah muncul 1 tambah mendekati 0. Jadi 1 tambah 4X tambah 6 dibagi X kuadrat minus 2X minus 3. Bentuk pertama, kalau di sini X, di sini seper X, di sini harus pangkat X. Ya. Jadi supaya punya bentuk seperti yang pertama, saya pangkatkan dengan X kuadrat minus 2X minus 3 dibagi 3 dibagi 4X tambah 6. Untuk meniadakan bentuk ini supaya jadi 1, saya balas dia, saya kalikan dengan 4X tambah 6 dibagi X kuadrat kurang 2X kurang 3. Jadi sebenarnya dia pangkat dengan 1 juga, lalu saya kalikan lagi dengan pangkatnya yang dari soal tadi, 2X min 3. Jadi tujuan kita kalikan ini kali ini hasilnya sebenarnya sama dengan 1. Nah, ini adalah sudah bentuk yang pertama, hasilnya adalah ya, jadi langsung sama dengan D pangkat dengan, kita limitkan pangkatnya ini, limit X mendekati tak hingga 4X tambah 6 kali 2X kurang 3, hasilnya adalah 8X kuadrat min 8 min 12 tambah 12 0, 6 kali min 3 min 18 dibagi X kuadrat minus 2X min 3 sama dengan, ini limit S mendekati tak hingga untuk fungsi pecahan, bagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya adalah X kuadrat, jadi atas bagi X kuadrat, bawah bagi X kuadrat, hasilnya adalah E pangkat 8 per 1. Ya. Jadi hasilnya adalah E pangkat 8. Jadi untuk soal nomor 6, hasilnya adalah E pangkat 8. Ini kita ke soal nomor 7. Ini soal nomor 6 berarti itu pangkat 8. Kita bisa ke soal nomor 7. Pangkatnya adalah fungsi trigonometri. Ya. Limit X mendekati 0. 1 tambah
2x pangkat dengan sin 3x dibagi 1 kurang cos 4x. Oke, ini limit x mendekati 0, ini adalah bentuk yang kedua. Sama dengan limit x mendekati 0, 1 tambah 2x, ya 1 tambah bilangan mendekati 0, kita pangkatkan, kita buat sendiri 1/2x. Untuk meniadakan 1/2x yang kita buat sendiri ini, kita kalikan lagi dengan 2x, ya, supaya jadinya 1. Jadi ini nanti muncul bentuk yang kedua, ya, hasilnya. Kemudian pangkat asli trigonometri saya input lagi, sin 3x dibagi 1 kurang cos 4x. Hasilnya adalah sama dengan ini yang saya tinggal, ini adalah hasilnya pangkat dengan jadi limit 1/2x pangkat 1/2x pangkat 2x kali sin 3x per 1 kurang cos 4x, ini sama saja dengan pangkatnya limit x mendekati 0, 2x sin 3x dibagi 1 kurang cos 4x. Untuk menghilangkan 1, ya ini adalah kita menjadi bentuk limit trigonometri. Untuk menghilangkan 1 yang di sini, 1 kurang cos 4x ini bisa saya ubah jadi 1 kurang 2 sin kuadrat 2x. Ya. Sama dengan pangkat limit x mendekati 0, 2x sin 3x dibagi 1 min kalikan ke dalam, 1 kurang 1, 0, min sekalikan ke dalam lagi, hasilnya 2 sin kuadrat 2x. Sin kuadrat 2x saya pecahkan dari sin 2x kali sin 2x. Hasilnya adalah, ini 2-nya bisa saya cancel, saya coret x per sin x. Untuk sifat limit x per sin 2x, x per sin 2x adalah setengah. Hasilnya sin 3x per sin 2x itu adalah 3/2. Ya. Jadi hasil akhirnya adalah pangkat 3/4. Jadi untuk soal nomor 7 hasilnya adalah pangkat 3/4. Oke, kita ke nomor 8. Ya, untuk soal nomor 8. Limit x mendekati 0. 1 tambah sin 2x kuadrat pangkat dengan 1 tambah cos 2x per 1 kurang cos 2x sama dengan limit x mendekati 0, 1 tambah sin 2x kuadrat, ya. Jadi sin x itu adalah 0, jadi ini 1 tambah bilangan yang mendekati 0 pangkat, supaya muncul ini adalah bentuk yang kedua. Jadi saya pangkatkan dengan mendekati infinite seper sin 2x kuadrat. Untuk menghilangkan seper sin 2x kuadrat saya kalikan lagi dengan sin 2x kuadrat. Jadi sama saja pangkat 1 sebenarnya. Nah, nanti di sini muncul bentuk yang kedua, hasilnya ini adalah hasilnya pangkatnya ini kita selesaikan dulu, kali 1 tambah, supaya 1 ini bisa hilang, ya, dikali 1 tambah cos 2x yang saya ubah jadi 2 cos kuadrat x minus 1, di rumus cos 2x dibagi dengan 1 kurang, supaya satunya ini bisa hilang, 1 kurang cos 2x yang saya akan ubah jadi bentuk 1 kurang 2 sin kuadrat x, ya.
Jadi untuk cos 2x ini ada 3 rumus. Kita pakai yang mana sesuaikan dengan kondisinya ya. Bagaimana supaya satu yang di depannya bisa hilang. Jadi hasilnya adalah E pangkat limit X mendekati 0. Ini 1 kurang 1 selesai. Hasilnya tinggal sin 2x kuadrat kali 2 cos kuadrat x. 1 kurang 1 dari sudah 0. Dibagi, ini 1 kurang 1 habis. Min kalikan ke dalam. 2 sin kuadrat x. Sin kuadrat x itu ada sin kuadrat x. Oke, sama dengan E pangkat limit x mendekati 0 untuk cos kuadrat karena cos 1 bisa kita coret menjadi 1 menjadi E pangkat limit x mendekati 0 jadi 2 atas bawah bisa kita coret lagi sin 2x kuadrat dibagi sin kuadrat x ya. Jadi ini saya bentuk limit yang di pangkat ini kalau saya input x-nya 0, ini hasilnya 0 per 0. Hasilnya 0 per 0, saya bisa pakai teorema L'Hopital. Saya mau ubah ke bentuk hasilnya sin x. Karena di sini ada kuadrat x-nya ada kuadratnya. Jadi saya tidak bisa pakai bentuk yang x per sin x1, sin x per x1. Karena ini berbeda bentuknya. Saya coba pakai teorema L'Hopital saja. Karena saya input x-nya 0 per 0 bentuk tak tentu. Jadi saya bisa menyelesaikan limit ini menggunakan teorema L'Hopitalnya. Sama dengan E pangkat limit x mendekati 0. Saya turunkan teorema L'Hopital sin 2x kuadrat turunannya adalah cos 2x kuadrat kali turunan dari 2x kuadratnya kita turunkan lagi jadi 4x, saya letakkan di depan turunan dari 2x kuadrat 4x dibagi turunan dari sin kuadrat x pangkatnya diturunkan dulu 2 kali sin 2 kurang 1 jadi pangkat 1x sin x nya saya turunkan lagi menjadi cos x. Oke, sesudah itu limit x mendekati 0 cos 01 cos 01. Nah, sekarang muncul limit x mendekati 0 4x bagi sin x, saya bisa pakai bentuk limit trigonometri 4x per sin x itu adalah 4 ya 4x per sin x 4 bagi 2 2 jadi ini nilainya adalah x pangkat. Jadi untuk soal nomor 8 hasilnya adalah E pangkat 2 ya. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 9 dan 10. Soal nomor 9 dan 10. Nomor 9, limit x mendekati infinity 1 tambah 2x pangkat dengan 1/x. Kita lihat ini adalah mirip seperti bentuk yang pertama, S mendekati tak hingga. Tapi di sini, ini harusnya 1 tambah 1/, ya. 1 tambah 1 tak hingga, 1 tambah mendekati 0. Di sini kalau saya input, dia 1 tambah tak hingga, pangkatnya dengan mendekati 0. Jadi nomor 9 ini dia bukan bentuk yang pertama, ya. Karena kalau saya input, dia 1 tambah mendekati tak hingga, pangkatnya dengan mendekati 0. Untuk limitnya tidak ada yang bentuk seperti ini, semuanya bentuknya 1 tambah mendekati 0, pangkat mendekati tak hingga. 1 tambah mendekati 0, pangkat mendekati tak hingga. Jadi ini berbeda bentuknya, ini 1 tambah tak hingga mendekati 0. Tentu kita tidak bisa mengerjakannya seperti biasa. Kita perlu cara lain. Oke, untuk limit bentuk seperti ini, bukan bentuk pertama dan bukan bentuk kedua, saya pakai limit x mendekati tak hingga 1 tambah 2x ini ya 1 tambah 2x saya ubah menjadi E pangkat ln 1 tambah 2x ya, karena E pangkat ln x dia tetap x E pangkat ln 1 tambah 2x hasilnya juga 1 tambah 2x ya. Pangkat lagi dengan 1/x ini saya kurung pangkat ini dengan
seper X. Ya. Ingat sifat logaritma, kalau A pangkat A log B, hasilnya adalah log B. Jadi kalau E pangkat ln, misalnya sebuah fungsi fx, ini sama saja E pangkat ln itu adalah logaritma yang berbasis E, hasilnya sama saja dengan fx itu sendiri. Makanya 1 tambah 2x ini bisa saya ubah jadi E pangkat ln 1 tambah 2x. Hasilnya 1 tambah 2x juga. Jadi hasil, tidak mengubah bentuk dari soal. Oke, pangkat seper x yang tetap ada. Jadi hasilnya saya tulis limit x mendekati infinite, E pangkat ln 1 tambah 2x kali seper x. Hasilnya adalah ln 1 tambah 2x dibagi x. Oke, sama dengan limit x mendekati hingga ke pangkat sebuah fungsi, sesuai dengan sifat fungsi, sesuai sifat limit, ini bisa jadi E pangkat limit x mendekati infinite, ln 1 tambah 2x dibagi dengan x. Oke, sekarang kita lihat bentuk limit ini. Ini adalah x mendekati infinite. Kalau saya input infinite langsung, ini hasilnya adalah infinite per infinite, bentuk tak tentu. Untuk limit menghasilkan bentuk tak tentu, saya bisa pakai teorema L'Hopital. Jadi saya pakai teorema L'Hopital, saya pakai turunan E pangkat limit x mendekati tak hingga. Saya mau turunkan pakai teorema L'Hopital, turunan dari logaritma. Jadi ini sedikit sebentar, turunan dari sebuah logaritma fx, turunannya adalah f aksen x per fx ya. Turunan dari fungsi logaritma sama dengan turunan ln, sama saja. Jadi saya turunkan ln fx ya, yang pembilang yang saya turunkan ln 1 tambah 2x, ini fx-nya adalah f aksen x. Jadi 1 tambah 2x saya turunkan jadinya 2, 1 0, 2x jadi 2 per fx-nya lagi 1 tambah 2x jadi adalah 2. Baru dibagi x saya turunkan jadi 1. Sama dengan E pangkat limit x mendekati infinite 2 per 1 tambah 2x. Jadi saya masukkan x yang tak hingga bagi dengan x pangkat tertinggi, hasilnya adalah E pangkat 0. Ya, keadaan 2 dibagi x, hasilnya 0, x yang infinite, 0 dibagi 1 hasilnya 0. Jadi hasil E pangkat 0 itu adalah 1. Jadi untuk soal nomor 9 hasilnya adalah 1. Sekarang kita ke nomor 10. Soal nomor 10. Limit x mendekati 0, 1 tambah seper 2x pangkat dari x. Kalau saya masukkan 0-nya, dia 1 tambah mendekati tak hingga ya, seper 0 ya. 1 mendekati tak hingga, pangkat dengan mendekati 0. Ini juga bukan bentuk yang pertama ya. Mirip seperti bentuk yang pertama, tapi dia bukan bentuk yang pertama. Karena harus bentuk pertama tetap x mendekati 0, 1 tambah mendekati 0, pangkat mendekati tak hingga. Ini adalah 1 tambah mendekati tak hingga, pangkat mendekati 0. Jadi ada terbalik di sini. Jadi kita juga tidak bisa pakai sifat limit yang kedua. Kita kerjakan seperti soal nomor 9. Limit x mendekati 0, 1 tambah seper 2x ini saya ubah jadi E pangkat ln 1 tambah seper 2x. Ini adalah nilainya sama dengan 1 tambah seper 2x. Pangkatkan lagi dengan x. Jadi ya, sama dengan limit x mendekati 0 dan 1 tambah seper 2x kali x sama saja limit dari E pangkat x kali ln 1 tambah seper 2x. Nah, di sini x mendekati 0 ya. Jadi kita gunakan sifat limit sama saja dengan E pangkat dengan limit x mendekati 0. X kali ln 1 tambah seper 2x.
supaya menjadi bisa, ya, saya mau mengubah pangkat ini menjadi bentuk tak tentu, perhatikan limit pangkat limit X mendekati 0, saya ubah ln 1 tambah 1/2X, ya, 1 tambah 1/2X, X yang di sini saya ubah jadi 1/X. Tujuannya apa? Supaya kalau X0 saya masukkan ke sini, ln tak hingga bagi tak hingga. Jadi hasilnya adalah tak hingga bagi tak hingga. Ini juga sudah merupakan bentuk tak tentu. Untuk menyelesaikan limit ini, kita bisa pakai teorema L'Hopital. Jadi X ini saya sengaja ubah jadi 1/X. 1/0 ini adalah tak hingga, menjadi tak hingga. Ln tak hingga juga tak hingga. Jadi ini adalah bentuk tak tentu kalau saya input 0 ke dalamnya. Jadi saya bisa pakai teorema L'Hopital. Pangkat limit X mendekati 0 turun dari sebuah fungsi logaritma adalah, ya, ln dari sebuah fx, turunannya adalah f aksen x per fx. Jadi saya turunkan 1 tambah 2x. 1 tambah 2x itu turunannya adalah 2 negatif 1 turunannya 0, setengah x turunannya adalah setengah, turunan setengah tetap turunan x ini adalah negatif x pangkat min 2, ya. Oke, saya tulis ulang di sini. Turunan dari ln 1 tambah 1/2x itu adalah f aksen x 1 jadi 0, 1/2x turunannya adalah setengah, dan 1/2 ini tetap setengah, x yang di bawah turunan dari x naik ke atas jadi x pangkat min 1, x pangkat min 1 turunan adalah minus x pangkat min 2 dibagi 1 tambah 1/2x, turun dari fungsi logaritma f aksen x dibagi fx, dibagi dengan turunan 1/x ini adalah negatif, x naik ke atas, ya, x min 1 turun negatif x pangkat min 2. Jadi negatifnya bisa saya coret atas bawah. Jadi hasilnya adalah pangkat limit x mendekati 0, di sini setengah x pangkat min 2 per 1 tambah 1/2x, dibagi lagi dengan x min 2. Saya selesaikan aljabarnya, dia jadinya limit x mendekati tak hingga 2 per 1 tambah 2x, ya. 2 per 1 tambah 2x. X per 2x tambah 1, ya. Sedangkan akal aljabar ini saya dapat limit x mendekati 0 jadi x per 2x tambah 1. X per 2x tambah 1, ya. Oke, kemudian saya input nilainya x mendekati 0 ke dalam fungsi x per 2x tambah 1. Hasilnya adalah pangkat 0 bagi 1. Hasilnya pangkat 0 sama dengan 1, ya. Oke, jadi soal nomor 10 ini hasilnya adalah pangkat 0 atau 1. Oke, jadi ini 10 soal limit pada bilangan E. Semoga bisa menjadi bahan